Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Iya. Saudaraku semuanya, para kekasih, penonton, pemirsa dan yang tergabung di udara Al-Mauj Gelombang dan jaringan Al-Hayah Media yang berbahagia. Semoga Anda betul berbahagia dalam keadaan kesehatan, ya kan, keselamatan, kemudahan, kesuksesan dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sabtu yang suasana sebetulnya menyenangkan karena libur, ya kan, weekend. Ya, dan orang pada bisa rileks, tapi yang tergambar di saya menjadi catatan harian adalah justru kondisi yang lain, yaitu orang yang terdesak, ya kan, situasinya terdesak, terpojok, ya kan, terpepet, semacam seperti itu. Ya, bahwa mungkin bisa dikatakan semua orang pernah mengalami itu, ya kan, terdesak dalam kondisi mentok, bahkan sampai ya, mengalami, dan kondisinya sangat beragam. Ada yang berhubungan dengan hati dan perasaan, ada yang berhubungan dengan kebutuhan, ya, ada yang berhubungan dengan komunikasi, ya, ada yang berhubungan dengan penyakit yang umumnya dirasakan oleh banyak orang, ya. Ya, itu maka sampai orang itu menjadi merasa jadi terpepet, terdesak dan tidak bisa berbuat banyak, ya. Hari ini tanggal 20 Dzulqa'dah, ya kan. Jadi juz 20 itu hampir berisi tentang kisahnya Nabiullah Musa sampai selesai surat Al-Qasas. Itu adalah ada kisah Nabiullah Musa sejak lahir, kemudian episode-episodenya, ya kan, dari sungai Nil ditemukan keluarga Fir'aun, lalu disusuin oleh orang yang tidak dikenal dan ternyata itu adalah ibunya, kemudian dikembalikan lagi ke ibunya, ya kan, sampai nanti menjadi remaja, ya, hidup di istana, ya gitu. Salah satu kasus yang menarik, meskipun dia diberi makan uang istana, ya kan, tapi tumbuh fitrahnya adalah bersih dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga melihat suasana kezaliman yang dilakukan oleh pihak penguasa itu terasa banget dia, karena ada perbudakan terhadap Bani Israel dan dia kelak tentu diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Maka ketika dia suatu hari keluar istana, dan sebetulnya pada umumnya anak raja itu dilarang keluar menyaksikan suatu kesenjangan. Itu kalau cita-cita di kita. Akhirnya melihat orang pada bertengkar, orang ini dan seterusnya, dan Nabiullah Musa ingin memisahnya. Kemudian dengan mendorong, tapi bahasa Al-Quran fawakazzahu Musa, ternyata dari pihak jadi penduduk pribumi Mesir itu mati, ya kan, dan menjadi heboh gitu, ceritanya seperti itu. Nah, lalu tergopoh-gopohlah datang menemui jadi Nabiullah Musa. Jadi wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Jadi orang-orang penduduk, orang-orang kerajaan, pasukan-pasukan disiapkan untuk mencari kamu dan untuk membunuhnya. Fakhruj inni laka minan, maka keluarlah, sungguhnya aku menasihatin kamu. Ini surat Al-Qasas ayat 20 dan bisa dibaca sendiri, ya kan, dari juz 20. Makanya Nabiullah Musa maka kemudian keluar menjauh, khaifan, hale orang yang ketakutan, yataraqab, dan mengendap-endap sambil melihat-lihat begitu. Itulah kondisi
yang dialami, dan itu orang banyak juga mengalami seperti itu meskipun kasusnya berbeda. Seperti kalau masalah jadi penyakit atau rasa sakit yang dialami oleh orang yang main perasaan dan main hati, itu kadang-kadang kalau sudah mentok dikiranya dunia ini sudah tidak ada yang bisa berbuat, kayak dunia selebar daun kelor. Nah, itu ada kisah juga menarik di surat At-Taubah, ya kan, di ayat yang ke-118, wa 'ala thalathati alladziina khulifu, orang yang mempunyai kesalahan. Nah, jadi takut untuk tidak bisa dimaafkan, maka dia sudah melihat dunia ini rupak dan sempit sekali, ya begitu. Tapi tentu ketika mereka ingat keluasan Allah, maka menjadi longgar dan seterusnya, ya. Termasuk orang yang sakit, mau sakit apa, sakit yang fisiknya, jadi asam urat, gigi, ya kan, itu juga sampai kadang mengalami ini. Belum penyakit yang berat seperti kayak astagfirullah, mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah dari penyakit yang berat, ya kan, penyakit anemia, penyakit kanker darah. Sakit hati mah nggak bahaya, itu dibuat-buat aja, ya, tapi tetap membuat terdesak juga, ya. Jadi luar biasa kondisi terdesak ini. Nah, kalau dalam sampai terpaksa, maka orang yang terpaksa dan darurat disebutnya itu bisa jadi melakukan sesuatu yang awalnya sesuatu itu sebelumnya terlarang, maka menjadi boleh dengan kadarnya. Tapi jangan jadi melakukan pelanggaran atau kezaliman jadi tanpa ada alasan yang terpepet dan terdesak tadi. Misalnya jadi orang mencuri, merampok, ya kan, atau merongrong, atau jadi membuat dusta atau palsu, tapi sebetulnya kondisinya dia tidak terdesak apapun, tidak kepepet. Nah, maka jadi itu termasuk dosa besar, dan itu bisa masuk pelanggaran besar karena tidak kondisinya normal, ya kan, berdusta, memalsukan. Kalau nanti dibahas di dalam al-kadzib namanya, bohong dan dusta. Nah, itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang uniknya adalah bahwa meskipun dalam keadaan jadi kepepet, tergopok-gopok, kemudian dia lari, takut banget, mengendap-endap, akhirnya sampai ke arah walamma tawajjahatil qa'a Madyana, akhirnya mengarah ke arah keluar Mesir, dan sampailah kota namanya Midyan atau Madyan. Dia istirahat di situ, tapi ternyata orang yang terpepet pun, terdesak pun tidak menghalangi dia untuk berbuat baik, ya kan. Ketika melihat orang-orang yang pada mengantri meminumin kambing gembalaannya, dan diantaranya ada 2 orang perempuan, dan itulah nanti akan menjadi sejarah babak baru yang merubah nasibnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia sedang duduk di sebuah pohon gitu, dan ternyata dia berdoa dan mengadu, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya Allah, Engkau maha tahu posisi aku dan kondisi aku, dan aku butuh Engkau. Nah, ternyata jadi dia bertanya kepada perempuan 2 tadi, kenapa kamu tidak ikut meminumin ke sana? Ya enggak lah, saya kan perempuan, menunggu longgar dan antrian. Akhirnya tergeraklah dalam kondisi keterpepetannya itu tadi, terdesak, dia menolong perempuan tadi untuk langsung mengangkat batu yang ada di sampingnya, yang menurut akal biasanya itu tidak akan keluar air. Maka kemudian diangkat dan keluar air, dan diminumin, sini minumin kambing kamu, dan minum, akhirnya pulang lebih gasik, lebih cepat. Dan itulah yang akan menjadi rekomendasi salah satu perempuan tadi, itu orang laki yang kuat dan bisa dipercaya padahal tidak ngapa-ngapain. Nah, ini semua orang
pasti pernah mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu. Ini sebetulnya nggak sesuai dengan hari Sabtu. Hari Sabtu kan, tapi hari Sabtu ada yang stres juga. Nah gitu karena takut corona. Ya, ya. Kalau takut corona dalam konteks bahwa harus ikhtiar, maka itu bagus. Tapi kalau ketakutan kemudian berlebihan dan tidak bisa berbuat apa-apa, itu aib dan itu cacat, ya kan. Ya, tapi itu juga bagian yang membuat orang terpepet dan terdesak juga. Karena itu masuk jadi perangan atau bagian-bagian yang tadi bahwa ada karena sakit perasaan, sakit hati, sakit luar, sakit nggak punya duit, kepepet deadline pembayaran kontrakan rumah, tahu-tahu bunyi listriknya mati, ya kan, nggak punya duit, lalu rumahnya mau disita. Mudah-mudahan, makanya doanya selalu supaya jadi diselamatkan dari semuanya ini. Dan siapa yang bersama Allah, karena Allah adalah sumber kekuatan dan kelapangan, ya kan. Kekuatannya adalah wa annal quwwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi meskipun terjepit, terpepet, terdesak, maka ada power, ada strong, ada kekuatan yang muncul. Dan Allah adalah sumber keluasan. Maka ada wasi'at rahmati kulla syai'. Ya, jadi rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ingat itu, di dalam kondisi orang itu terpepet, terdesak pun dia bisa tersenyum. Subhanallahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan siapapun yang mengalami kondisi yang menjepit, ya kan, mendesak, maka coba lihat tadi di antaranya apa yang dilakukan Nabi Musa dan melihat kekuatan Allah dan jadi keluasan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.